santai aja, chill, nyantai ya sih kita. Apa santai aja. Mbak ini Kesimpulan dari drama Turki yang apa? penonton mana suaranya? Bronton. Wuih. Halo teman-teman, balik lagi sama Faisal dan juga Delova di Ngopi, Ngobrol Pintar. Nah ya, kita nih lagi kedatangan tamu mahasiswi dari Universitas Negeri Malang. Boleh dong perkenalan satu-satu dari Mbak yang di ujung. sana. Kenalin, nama aku Sylvia Mediana Stianingrum. Aku dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ica Imasari, biasa dipanggil Ica. Aku dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Ya, halo semuanya. Aku Adista Miranda Rita Yosania, bisa dipanggil Adista, dari Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Halo semuanya, nama aku Sania Bilqis Zakitulhuki. Aku biasanya dipanggil Sania. Aku dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang juga. Halo semuanya, aku Tarisa Ramayati, biasa dipanggil Tarisa, dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Jadi kan ini mahasiswi dari BSI. Nah, kemarin itu kalau nggak salah baru ada pentas yang ngadain kayak teater gitu. Kayaknya salah satu dari kalian tuh aku kemarin lihat ada yang tampil. Ada mungkin pengalamannya gimana tampil teater kemarin? Oke, kemarin aku sempat pentas gitu ya di Sastra Jamming Ormawa Sastra. Iya. Ya menurut aku dari pementasan itu aku bisa leluasa gitu ya, bahwasanya itu drama dan teater itu saling bersinggungan gitu. Dan kemarin itu penampilannya sangat luar biasa ya menurut aku, apalagi sutradarai oleh mahasiswa BSI juga di Universitas Negeri Malang. Siapa tuh, Ca? Oke, beri tepuk tangan dulu buat Mas Galo. Jadi banyak ya yang mahasiswi BSI gitu yang ikut teater juga kemarin. Ya kemarin banyak sekali, dan tidak hanya angkatan 24 kita aja, tapi dari kating-kating juga ada. Gitu. Jadi kalau buat pengertiannya tuh teater itu sendiri tuh apa, Cak? Oke, kita bahas terlebih dahulu teater gitu. Iya. Basicnya teater itu adalah sebuah gedung pertunjukan atau auditorium. Pertunjukan. Nah, kita kan di sini. Ini bisa dijadikan sebuah pertunjukan. Tempat pertunjukan. Nah, tempat pertunjukan itu namanya adalah teater. Pertunjukan dari drama ya. Dari dramanya itu sendiri. Nah, sedangkan drama itu adalah sebuah cerita atau konflik manusia yang dilakukan dengan berdialog, yang diproyeksikan di pentas itu tadi, yang dilakukan dengan action atau aksi dari seorang aktor atau aktrisnya itu. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu sih. Tuh. Berarti dari drama dan teater itu sendiri tuh berbeda gitu ya, Cak? Ada pengertiannya sendiri-sendiri gitu ya? Tapi Betul. tetap berhubungan. Tetap berhubungan, Nah. karena kalau ini Mas, kalau tidak ada drama, tidak ada teater. Karena kan teater kan sebuah pertunjukannya. Kalau ada pertunjukannya, ada tempat pertunjukannya, tapi tidak ada sebuah lakonnya, kan lucu. Ya kan? Iya. Benar. Betul. Kalau boleh kita tarik dari sejarahnya nih, Mm. mungkin ada yang bisa menjelaskan nggak sejarahnya teater tuh sebenarnya dari mana sih? Gitu. Oke. Ini siapa yang menjawab? Sejarah teater ya? Oke. Sejarah teater ya. Menurut ini tadi kan episodenya membahas tentang buku Harimawan. Iya. Itu tadi aku baca ada beberapa gitu ya sejarahnya. Mulai dari sebelum abad ke-20. Dari awal abad ke-20 juga ada. Dari zaman Pujangga Baru juga. Dari zaman Jepang, juga dari zaman masa kini. Masa kini itu adalah masa sekarang. Iya. Oh gitu. Tapi di dalam drama atau teater itu sendiri kan bukan cuma dramanya sendiri dong, ada unsur-unsur yang penting. Nah, unsur-unsur di dalam drama atau teater itu apa aja sih kalau boleh tahu? Oke. Jadi ini kita kesimpulkan di dramaturginya aja ya Mas ya. Oh iya, Oke, boleh, tadi boleh. kan kita bahasnya dramaturgi ya. Iya. Nah, formulanya dari dramaturgi itu ada 4. Yang pertama menghayalkan, yang kedua adalah menuliskan, yang ketiga adalah memainkan, dan yang keempat adalah menyaksikan. Apa sih itu sebenarnya gitu ya? Iya, apa sih? Yang pertama menghayalkan. Menghayalkan ini adalah sebuah seseorang atau pengarang yang menghayalkan ide ataupun cerita yang nantinya akan ditampilkan di sebuah
pentas gitu. Yang kedua adalah apa tadi? Menuliskan. Berarti seorang pengarang itu yang sudah mempunyai ide, berarti kan dituliskan. Yang namanya itu adalah naskah. Oh, naskah. Oke. Yang ketiga itu adalah memainkan. Nah, di sini memainkan, pengarang tetap terlibat, tetapi yang lebih utama itu adalah seorang aktor ataupun aktris yang nanti akan memainkan sebuah drama itu tadi. Yang keempat yaitu menyaksikan. Kenapa kok menyaksikan? Karena apabila kita gitu ya menonton teater tapi tidak ada yang menyaksikan, gimana? Iya, Kurang banget ya, kurang atau bahasanya sebenarnya itu adalah kurang banget gitu. Nah, jadi ya itu tadi, menyaksikan itu tetap ada di Wah, dari tadi nih kayaknya Mbak Ica lebih tahu nih tentang teater, tentang dramaturgi itu sendiri ya. Coba kita mungkin teman-teman yang lain mau menjelaskan tentang dari buku dramaturgi ini tuh ada apa aja gitu. Selain yang dijelaskan oleh Selain yang Mbak dijelaskan Ica. dari Mbak Ica. Jadi di buku dramaturgi ini sendiri itu ada bab tentang seni berperan. Nah, ngomong-ngomong tentang seni berperan, aku jadi ingat salah satu buku yang ditulis oleh Richard, judulnya Acting the First Six Lessons. Nah, buku ini tuh pernah menggemparkan Amerika Serikat pada tahun 1993. Soalnya buku ini tuh membahas tentang sesuatu yang sebelumnya tuh belum pernah ada di dunia teater. Gitu. Apa tuh? Iya, Yang nggak jadi pernah. ajarannya tuh ada 6 ya. Yang pertama ada konsentrasi dan pemusatan pikiran. Kita kan sebagai seorang aktor itu harus mempunyai konsentrasi yang lebih Iya ya. dong. Ya itu. Terus yang kedua ada ingatan emosi. Sebelum kita berperan atau sebelum kita berteater itu kita harus mengumpulkan emosi-emosi. Iya. Paham maksudnya? Emosi-emosi. Iya, jadi kita mengingat emosi biar dapet gitu feel-nya. Meresapi gitu ya. Iya betul. Yang ketiga ada dramatis, terus yang keempat pembangunan watak, yang kelima observasi. Karena seorang aktor itu adalah observator sebenarnya. Kita kan memperhatikan cara orang merokok, cara orang mencangkul, biar dapet gitu perannya. Yang kelima itu ada irama. Kalau irama itu dalam teater itu disebutnya tempo biasanya. Tempo. Oke, tadi kan Mbak Sania gitu ya. Mbak Iya. Sania kan tadi menyinggung tentang apa tadi, perasaan emosi yang Iya. pernah ada gitu ya. Ini saya juga teringat gitu ya, bahwasanya dalam berteater, aku juga ini baca buku ini. Dalam berteater kita itu seorang aktor ataupun aktris itu harus mempunyai motif terlebih dahulu sebelum memainkan teater itu. Motif gimana tuh? Memainkan peran. Iya, peran itu tadi. Motifnya itu maksudnya gini. Sebelum kita melakukan suatu aksi, kita harus memiliki alasan tertentu. Kenapa kok kita melakukan hal tersebut? Contohnya, saat kita menonton drama gitu ya, kan ada adegan maling gitu. Iya. Aktornya maling. Kan seorang penonton itu pasti, oh ini maling. Tapi seorang aktor yang di atas pentas atau di atas panggung itu pasti punya motif. Kenapa kok aku maling? Motifnya, alasannya kenapa kok aku maling. Berarti gerak tubuhnya seorang aktor itu pasti ada. Tapi seorang penonton kan tidak mengetahuinya, Iya. tidak merasakannya. Tapi yang merasakan adalah seorang aktor itu tadi. Jadi penonton hanya melihat, oh, iku maling. Tapi aktornya merasakan gitu. Oh, berarti kalau aku maling, oh jadi gini tubuhku gini. Itu sudah ada. Harus lebih paham ya. Harus lebih Jadi paham. nonton. Berarti dari cara berjalannya juga. Dan jalan-berjalannya, Gerak-geriknya. gerak-geriknya, Gestur ya? gestur tubuhnya. Mimik wajah juga. Iya, betul sekali. Jadi motif itu penting sekali untuk ada di jiwanya aktor. Oke. Tapi ya Cak, misalnya seni berperan itu kan semuanya seni berperan, unsur-unsur yang lain gitu semuanya kan dikoordinasi oleh, kalau setahu aku ya gitu ya, sutradara nggak sih? Nah, kalau sutradara itu kan yang mengkoordinasi semua unsur teater itu semua kan. Nah, berarti semua tuh diatur oleh sutradara itu kan. Nah, misalnya seberapa penting sih sutradara itu? Penting banget. Tapi kita harus garis bawahi terlebih dahulu bahwasanya sutradara itu kan hanya mengkoordinir sebuah pementasan. Itu tadi gimana jalannya sebuah drama itu tadi kan. Tapi kita sebagai aktor juga memberikan suatu adegan-adegan atau peran yang bisa menarik sutradara itu tadi. Maksudnya, adegannya maling yang tadi gitu ya. Oh, maling, tapi sutradaranya maunya malingnya gini. Tapi seorang aktor juga bisa bernegosiasi. Bagaimana kalau kayak gini saya memerankannya? Saya mungkin dari balik jendela terus maling ngambil HP atau gimana? Nah, jadi sutradara itu, oh iya, oke, itu kita ambil. Jadi bisa saling memberikan feedback. Betul. Gitu ya? Jadi aktor dengan sutradara pasti akan berhubungan.
Nah, kalau di teater itu tuh kan harus suasana itu harus lebih mendukung kan ya. Nah, hal itu tuh namanya apa sih? Jadi di teater kita juga ada, menurut dari buku Harimawan ini, di teater itu juga ada dekorasi atau scenery. Itu pemandangan latar belakang atau background tempat memainkan peran. Jadi kayak semisal ini ya, kita kan lagi ada di panggung teater gitu kan. Nah, untuk memerankan semisal background atau latar belakang dari sebuah naskah itu pada tahun 1990, nggak mungkin kita akan pentas dalam kondisi panggung kosongan seperti ini. Kita bisa nambahin unsur-unsur seperti latar belakang sebuah rumah yang tua. Nah, terus kayak temboknya lusuh gitu-gitu. Jadi contohnya pemandangan latar belakang dari background keluarga miskin dan keluarga kaya itu kan pasti beda kan. Misal yang miskin ini kita bikin tembok dari rumahnya itu lusuh, terus ada kursi seadanya. Nah, orang kaya ini pasti kan temboknya nggak lusuh kan, terus ruang tamunya pakai sofa gitu-gitu. Nah, itu semua termasuk dekorasi. Gitu Kak. Jadi itu sangat penting ya dalam teater gitu, dekorasi. Soalnya dekorasi itu mendukung bagaimana pementasan itu dilihat oleh penonton gitu loh. Kayak membantu penonton memahami apa isi dari naskah itu. Biar lebih menarik gitu ya. Nah, iya benar. Berarti percuma gitu ya kalau misalnya perannya udah kuat, cuma tapi kosongan gitu. nggak didukung sama dekorasi-dekorasi yang mendukung suasana di latar itu ya. Percuma ya. Soalnya bayangin aktornya ini udah bagus, terus kostumnya udah bagus, tapi begitu penonton masuk kayak kok panggungnya gitu doang sih gitu kan. Pasti kayak penonton ekspektasinya yang awalnya tinggi malah jatuh gitu. Pastinya itu juga didukung sama kayak ada lighting sama benar. bunyi-bunyi, efek-efek bunyi gitu ya, biar mendukung suasananya itu semakin terbangun. Benar. Oh ya. Tadi kan masuknya ke dekorasi ya. Kalau dekorasi itu berarti kan pakaian-pakaian atau kostum gitu kan penting juga nggak sih? Iya. Nah, bener banget. Nah, kita kan tadi sempat senggol bagaimana penampilan aktor itu sangat mendukung gitu kan. Jadi menurut buku Harimawan ini, pakaian yang pertama kali tampak membantu menggariskan karakternya, dan pakaian yang tampak kemudian memperkuat kesan itu atau mengubahnya menurut keperluan lakon. Jadi kayak kesan penonton pada pakaian lakon itu sangat penting. Jadi misal Kak Ica memerankan lakon Centil. Nah, dia kan keluar panggung pakai pakaian yang pasti mendukung perannya gitu kan. Itu membantu penonton memahami, oh pasti dia perannya kayak gini gitu. Itu sangat membantu. Jadi kayak itu gitu. pakaian itu bisa menjadi kayak keberhasilan suatu teater itu bisa dilihat ya dari pakaiannya. Gitu. Pun juga tidak hanya pakaian aja, tata rias itu juga mendukung sekali. Kayak mata seorang yang memerankan Judas itu kan pasti lebih kayak lebih tajam gitu tatapannya. Terus lebih kesannya itu lebih gimana gitu, tajam aja gitu. Nah, itu didukung nggak sih? Iya bener banget. Terus kayak tata rias itu mendukung. Misal kita kan di panggung, penonton itu pasti nggak yang di depan kita doang kan, pasti ada yang di belakang. Nah, itu pasti yang belakang itu agak nggak tegas ngelihat wajah kita. Misal rahang itu yang biasanya kalau yang di belakang itu nggak kelihatan. Biasanya kalau di pementasan teater, make upnya itu Lebih tajam. Iya, lebih tajam terus lebih tebal gitu, biar waktu ketabrak lighting muka kita nggak pucat. Itu dari make up biasa atau ada make up khusus gitu buat teater? Untuk peralatan make upnya sih biasanya pakai make up biasa kan. Cuma tekniknya aja ya? Iya, tekniknya aja Lebih kayak dipertebal. Oke. Sebelum kita lanjut nih ke topik selanjutnya, katanya sebelum datang ke sini nih, katanya Mbak Ica mau nunjukin gimana caranya kita main teater biar relax. Gimana sih? Iya, Boleh dong, boleh dong, kayak stretching gitu. Aku hak ini gitu toh. Yaudah, Boleh dong Mas Faisal sama Mbak Ica. Aku mau boleh. Oke, Boleh. Gimana?
Biasanya kita mulai dari apa Mbak Silvi? Dari kepala dulu. Dari Iya, kepala. betul. Biasanya Gimana? gini. pundak, lutut, kaki. Boleh dong dihitung bareng-bareng. Pemanasan gitu ya? Pemanasan gitu. Oh, pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Habis itu? Terus ada gini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu tadi kan udah kepala gitu ya? Iya. Biasanya kan ada yang gini, ada yang gini juga gitu. Sekarang tangan. Tangan juga harus gitu. Jadi kayak mau olahraga juga. Iya, ya? betul. Oke. Berarti Oh, teater itu sama kayak Sana olahraga dulu. ya? Sal. Iya, betul. Oke. Ayo, Mas Faisal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekali doang. Udahlah. Tambah lah. Tambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan itu kebalikannya juga gitu ya. Terus setelah tangan biasanya kaki. Diangkat. Ya, diangkat. Kita jaga keseimbangan. Gimana itu? Gini. Kanan. Ya. Hitung, Sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali, Sal. Kayaknya udah deh. Oke. Oh, gitu. Capek ya, Cukup Sal? nggak sih kan? Yang punya Kita podcast. kecapean deh. Yuk. Nah, Kita lanjut lagi yuk ke obrolan yang nah itu tadi beberapa gitu ya pemanasan sebelum kita masuk ke pementasan teman-teman. Oke. Dan itu biasanya dilakukan 20 menitan. Lama ya? Lama. Jadi kalau itu gimana? bisa jadi solusi buat ngilangin nervous sebelum demam panggung gitu nggak sih? Cak? Betul. Karena nanti kan biasanya di atas panggung kita nggak hanya diem gini kan, kita Iya. kan bergerak. Nah itu biar tidak kaget gitu loh, Biar otot-otot tidak kita. keselio ya. Dan kalau kita relax, penonton pasti bisa relax banget Betul. gitu. Ya, betul. Mungkin ada yang mau menambahkan mungkin tentang penonton. Oh iya. Gimana sih penonton di Oh teater? iya. Tadi kan Iya. sebelumnya semua tuh nggak bakal jalan kalau penontonnya nggak ada. Nggak ada, kosong banget. Nah, jadi tuh penonton tuh seberapa penting sih penonton itu di teater? Mungkin Mbak Tarisa mau menjawab. Baik, di sini saya akan menambahkan tentang penonton. Saya akan menyimpulkan Seberapa penting? ya seberapa penting penonton dalam buku Harimawan ini. Ya. Gimana tuh? Penonton itu hadir menyaksikan seni teater karena ingin berpartisipasi dengan khayalan lakon. Pada saat itu terjadilah dua macam perkembangan kejiwaannya nih. Jadi ini agak sejarah ya? Ya. Oke, gimana? Pertama ada empathic response. Hmm. Terjadi apabila seorang penonton menanggapi aksi-aksi dalam lakon dengan suatu respon inisiatif motorik. Contohnya seperti penonton sepak bola menanggapi apa yang disajikan dengan cara tidak sadar, turut bergerak seperti menyepak bola. Refleks. Oh, Yang kedua ada emotional identification. Apabila seorang penonton berpartisipasi dengan aksi-aksi dalam lakon, terjadi dalam suatu identifikasi emosional. Contohnya seperti penonton melihat watak-watak tokoh lakon seperti melihat watak-watak yang dimilikinya. Dia merasakan emosinya seperti emosi yang dirasakan oleh peranan, seperti nangis, marah. Jadi kayak ikut nangis, ikut marah. Merasakan. Tapi kalau penonton tuh sebenarnya yang suka sama drama yang mau nonton itu yang suka sama drama doang atau kayak misalnya kita suka drama pengennya nonton drama lagi kayak orang-orang awam yang gak suka drama tuh bisa nonton juga nggak sih buat nonton tuh gimana gitu? Bisa nih, apa? Itu tergantung ya, tergantung acaranya. Kayak itu umum atau gimana gitu Sal. Atau dibatasi. Tahu Apalagi kan beli kita tiket. anak BSI, banyak sekali karena orang-orang yang suka teater gitu. Pasti banyak sekali. Dari sejarah-sejarah itu kan berarti sebelum-sebelumnya tuh adanya orang-orang atau sekelompok yang melestarikan teater itu sendiri dong untuk bisa mungkin sekarang ada teater mungkin kedepannya tuh nggak ada gitu. Nah untuk selalu tetap ada tuh gimana? Nah, iya. Untuk mengembangkan teater, jadi dalam buku Harimawan itu dibentuk suatu organisasi. Nah, organisasi ini itu untuk menaungi atau mengembangkan teater agar tidak apa ya, tidak mati, Tidak musnah. ya tidak musnah. Nah, dalam buku Harimawan itu teater itu dibagi ke dalam ada dua jenis. Yang pertama itu teater pendidikan. Nah, kita kan mahasiswi nih. Iya. Di UM itu ada apa namanya Mbak Ica? Teater Pelangi. Teater Nah, itu Pelangi. masuk dalam jenis teater pendidikan karena dinaungi oleh
universitas. Institut, Ya. gitu ya. Dan yang kedua itu ada teater sosial masyarakat atau di masyarakat. Nah ini biasanya kayak kalian tahu ludruk nggak? Iya, tahu, tahu. Ya, itu dinaungi oleh masyarakat atau warga desa. Kayak sanggar-sanggar gitu. Dibedakannya cuma dari kayak institusinya gitu ya. Iya. Nah, suatu teater untuk mencapai penonton yang banyak itu pasti diperlukan seseorang untuk mempromosikan. Nah, dalam buku Harimawan ini ada suatu di dalam organisasi itu ada bagiannya yang namanya tuh bisnis departemen. Nah, ini tugasnya itu apa? Tugasnya itu untuk menjual karcis, menjual tiket. Jadi mereka itu bertugas untuk mempromosikan lah Pementasan tadi. iya betul, agar banyak penontonnya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Tariksa tadi begitu. Kalau ngomongin bisnis departemen gitu ya, berarti tuh nggak jauh-jauh dari hak milik atau hak cipta gitu kan ya? Iya, bisnis. Karena udah dijadiin bisnis sumber apa penghasilan gitu ya. Penghasilan ya. Berarti tuh harus dibikin hak cipta. Emang teater tuh bisa dibikin hak cipta ya? Harus dong, nggak ini apa namanya wajib malahan. Kalau nggak ada hak Iya, cipta, ini dong karya kita dicuri orang dong, Oh iya, semena-mena betul, ya. dong. Iya. Nah, di dalam buku Harimawan ini ada bab hak cipta teater, di mana ada pasalnya bahwa suatu teater itu memiliki hak cipta. Jadi misal Mbak Ica ini pencipta suatu naskah ya, suatu naskah drama. Nah ini Mbak Ica ini mempunyai hak cipta untuk bahwasanya biar karyanya ini tidak diambil oleh orang. Nah apabila diambil ini bisa dipenjara 50 tahun loh Mbak. Wow. Itu maksimal apa gimana tuh? Kalau di sini itu tergantung ininya sih. Tergantung keberatannya. Iya, Seberapa berat? tergantung seberapa berat. Kalau cuma Plagiasi meniru ya. gitu, Nah, itu plagiasi tuh mas. Iya nggak boleh dong, Oh, itu nggak juga boleh hak tuh. cipta tahu. berarti harus kita bayar royalti ke Mbak Ica itu ya? Iya Ya dong. bisa jadi. Tapi ini Mbak, biasanya gitu kan ya, dalam pementasan drama itu kan biasanya memakai naskah sastrawan-sastrawan yang sudah terkenal. Biasanya naskahnya Putu Wijaya itu kan banyak sekali ya yang memakai itu. Biasanya banyak sekali yang memakai pementasan itu, biasanya kayak dimodifikasi lagi, kayak dibuat lagi yang lebih menarik gitu. Tapi tetap konteksnya itu, naskah itu gitu. Jadi tidak ada namanya itu plagiasi tidak ada, tapi hanya kita apa ya, mengembangkan naskah-naskah itu. Iya, jadi kayak setiap pementasan membawakan, misal pementasan hari ini ada pementasan dari teater Pelangi atau teater apa gitu, mementaskan karya Putu Wijaya itu apa aja? Ada mulut. Nah, misal mementaskan naskah Mulut karya Putu Wijaya, kita pasti mencantumkan siapa penulis dari naskah itu. Ya. Jadi tetap harus ada. Jadi tetap harus ada sumber. Iya, Iya, disertakan. Biar tidak ada plagiasi. Betul. Tetap ada modifikasi dalam pementasan itu tadi. Apalagi kan karya-karya Putu Wijaya itu kan banyak sekali ya di teater. Gitu. Biasanya anak-anak teater itu pakai itu atau enggak Tia Setiawati gitu. Kalian tahu nggak sih fun fact-nya? Menurut buku ini ya, drama itu bisa dijadikan terapi. Drama apa teater? Teater maksudnya, bukan drama ya. Jadi orang-orang yang memiliki masalah psikologis itu dikumpulkan dan dibuatkan naskah. Jadi mereka tuh bisa meluapkan emosinya. Iya. Betul sekali. Beberapa tahun yang lalu gitu ya, sampai saat ini sebenarnya kan masih ikut teater gitu ya. Kalau aku nggak ikut teater, aku itu nggak bakal tahu bahwasanya itu olah rasa itu bisa sebagai terapi. Teater itu olah rasa ya, bisa menjadi Bisa olah rasa, olah vokal kan biasanya ada kan gitu, olah iya, vokal, iya. olah rasa. Nah, olah rasa itu biasanya menjadi terapi. Kita di teater itu bisa meluapkan emosi-emosi kita gitu kan. Dari naskah itu tadi, umpamanya kayak marah, adegan marah, kita bisa meluapkan kemarahan kita sebesar-besarnya di teater itu. Nah, maka dari itu kenapa teater menjadi rumah bagi aku. Jadi teater ini cocok ya untuk Gen Z kayak gitu. Cocok banget ya. Cocok nih. Gen Z yang kan katanya- juga mau diagnosis Iya, suka. sendiri. Penyakitnya ya Yang kan? katanya mental Mental health. health. Wah, Iya. mungkin ini bisa jadi solusi buat yang mau ke psikolog tapi males atau mahal. Ikut aja. teater aja. Makanya join Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena ada teater di dalamnya. Betul. Karena berarti sastra Indonesia itu bukan cuma Nulis yang kita tahu kan puisi, menulis puisi, nulis buku, cuma Bikin tentang novel. Nggak hanya itu. beriringan cuma tulis-tulis aja dong ya. Enggak. Banyak sekali. Karena sastra itu kan
Tika. Tika, apa tuh Apa barista? suara dibungkam sastra yang harus dicari. Ini juga masuk buat kondisi politik saat ini. Nah kalau soal politik, Nah kalau soal politik nih, kayaknya nih anak sastra tuh nggak harus ikut demo juga nggak sih? bisa yang lain. Bisa yang lain. Bisa dengan cara mengekspresikan keresahannya melewat tulisan-tulisan itu kan. sekali. Dan Nanti walaupun- dipublikasi gitu ya. Berarti melawan tuh bukan hanya cuma soal demo atau Iya. aksi ke Nggak jalan hanya gitu ya? soal fisik ya. Dan walaupun demo itu nggak salah, cuma kita ada cara lain sebagai anak sastra. Oh, iya. Betul sekali. Ini kenapa ya kok ngomongin politik? Kan kita lagi politik yang sekarang nih. Oke, Gitu, betul. Baica. Oke. Oke. Kayaknya banyak yang nggak suka sama rezim sekarang nih. Aduh. Nah, karena udah Kayaknya kayak udah nggak bisa deh. mau masuk waktu berbuka nih, Mas Waktu Faisal. berbuka nih kayaknya nih ya. Dan kayaknya kita closing aja, closing. Oke. Kayak kita closing aja ya. Oke. Oke. Kayaknya mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari Ya mungkin mahasiswa-mahasiswi. bisa ditafsirkan sendiri lah Iya. buat penonton. Untuk bukunya juga bisa dibaca ya. Ini tersedia di Di online shop sudah Iya, banyak. banyak kok di- Ya, di Bukan perpustakaan universitas kalian juga pasti ada. Ada. Oke Dea, mungkin Iya, Faisal. kayaknya kita sampai sini aja ya. Iya. Jargon. Oh, mau jargon. Oh, Oke, jadi di kan basic tuh ada tadi jargon apa? gitu. Podcastnya ini tadi apa? Podcastnya ngopi. Ngopi, ngobrol kita. Oh ya, berarti ada jargonnya mungkin Mas? Ada jargonnya nggak, Mas? Ada. Ngobrol pintar. Ngobrol pintar gitu nggak sih? Oh iya iya. Gimana gimana? Ngopi, ngobrol pintar. Oke. Ayo. Satu, dua, tiga. Ngopi, ngobrol